selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami menyediakan hati kami, menyediakan waktu kami mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau membuka pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita masih dalam keadaan yang baik, karena yang jelas bahwa kita ada di dalam perlindungan tangan Allah. Saudara sekalian, pada saat siang hari ini, saya akan berikan judul mengenai sudut pandang Tuhan mengenai diri kita. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 dan seterusnya ya, di situ dengan jelas diceritakan tentang Lazarus, di mana pada saat itu keluarga dari Lazarus mengharapkan bahwa Tuhan itu datang sebelum Lazarus meninggal. Tetapi kenyataannya Tuhan itu datang pada saat Lazarus sudah dikubur. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Ketika ada masalah kita hadapi, maunya kita itu, Tuhan itu segera menolong kita. Ya, maunya Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan itu. Tetapi seringkali sudut pandang Tuhan dan sudut pandang kita itu berbeda. Tuhan punya rencana. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Juga kalau kita baca di dalam Mazmur 139, Tuhan itu paling tahu kok yang Dia lakukan buat kita. Ya, Tuhan paling mengerti waktunya yang terbaik buat kita. Nah, seringkali kalau kita melihat banyak sekali perbedaan antara sudut pandang kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan punya rencana. Kita seringkali menyelidiki bahwa Tuhan itu paling berkuasa. Dia mengerti, Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia yang sudah merencangkan semua, mulai dari awal kehidupan sampai ke akhir kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita menghadapi hal yang seperti ini? Ya.
biarlah kita mencoba mempelajari beberapa hal sebelum saya ambilkan kesimpulan. Kita bisa juga melihat kehidupan Gideon. Bagaimana ketika saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Median. Gideon yang hidup pada saat itu, dia melihat bagaimana pola pikirnya bahwa dia tidak akan bisa mampu untuk mengalahkan bangsa Midian. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Gideon begini, "Hai pahlawanku yang gagah perkasa." Ya, saudara bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Tetapi apa yang dijawab oleh Gideon? Kalau kita melihat di ayat 12 bahwa Tuhan menyapa dia, "Hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa." Tetapi Gideon katakan, Tuhan. Ya, kalau yang sekarang mungkin dikatakan ketika keadaan sulit, Tuhan berkata begini buat kita juga. "Hai engkau jemaat Aditya Warman yang gagah perkasa." Kita dalam keadaan sulit. Kita dihadapkan hal demikian, kita tidak boleh diem. Artinya bahwa sudut pandang Allah itu, apapun situasinya, biarlah kita tetap mencari kehendak Allah itu maunya apa di dalam hidup kita. Nah, saat ini kita ada di dalam situasi yang tidak pasti. Tetapi Allah itu di dalam ketidakpastian, dia mempunyai jalan yang pasti buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mulai mempelajari bagaimana sudut pandang Allah kita itu. Sudut pandang Allah tidak bisa dihalangi dengan situasi yang sulit. Sudut pandang Allah tidak bisa dihalangin oleh masalah yang besar. Sudut pandang Allah tidak bisa dihalangin dengan apapun juga yang membuat seseorang itu terjepit. Tidak bisa. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai melatih diri kita. Ya. Melatih diri kita terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita dengan cara Allah memandang. Mungkin kalau kondisi saat ini, saya untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri saja sudah kejepit kok. Apa sih yang harus bisa aku lakukan? Ya. Nah, ini sudut pandang kita. Tetapi Allah tidak menghendaki. Apapun kondisimu, lakukan yang terbaik. Mungkin buat masyarakat di sekitarmu. Saudara, lakukan yang terbaik saat ini. Mungkin tidak besar, tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu dengan yang terbaik, itu akan menjadi berkat buat warga di sekitar kita. Musa ketika disuruh oleh Allah membebaskan bangsa Israel, Musa katakan, "Tuhan, aku tuh gak bisa." Tetapi Tuhan katakan, "Aku akan menyertai kamu. Aku akan menolong kamu untuk membebaskan bangsa Israel." Saudara, yang pertama kita harus melatih cara pandang kita dengan cara pandang Allah. Cara pandang Allah itu tentang apa? Tentang kebenaran. Yang benar, bukan yang baik. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi situasi yang sekarang, apa yang bisa engkau berikan buat warga sekitar? Mungkin tenagamu, mungkin
sumbangsih pemikiran. Mungkin kalau engkau punya berkat, engkau bisa memberikan sedikit berkat yang kau terima buat orang-orang di sekitarmu. Karena kita adalah terang dunia. Dengan kebaikan yang kita lakukan, nama Allah dipermuliakan. Sebenarnya tidak ada alasan yang menghambat kita ketika sudut pandang Allah kita pakai untuk melihat situasi di sekitar kita. Sudut pandang Allah tidak bisa dihalangi apapun. Ya. Banyak hal yang menghalangi adalah sebenarnya diri kita sendiri. Apakah kita mau melangkah atau tidak? Ketika Gideon dipanggil Tuhan, dia tidak mau. Ketika Musa dipanggil Tuhan, dia tidak mau. Maka perkara-perkara yang besar itu tidak terjadi. Kita bersyukur kalau hingga saat ini kita masih dalam keadaan yang baik. Saudara, biarlah dengan situasi ini kita boleh bersinar di lingkungan kita masing-masing dengan perbuatan-perbuatan kita. Saudara bisa dalam praktek, saudara bisa membuat bungkus, 2 bungkus, 1 bungkus, 2 bungkus untuk engkau berikan kepada orang-orang di sekitarmu yang perlu pertolongan. Saat ini waktunya kita praktek firman Tuhan. Karena biarlah dengan apa yang kita lakukan, nama Tuhan itu dipermuliakan. Sudut pandang Allah itu akan menyelesaikan segala sesuatu. Seperti saya katakan, tidak bisa dibatasi. Oleh sebab itu, selalu ada jalan ketika kita mau melakukan. Saudara sekalian, sudut pandang Tuhan dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus mulai melatih diri kita. Belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, saya yakin itu akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, kita bisa menjadi berkat ketika kita mau melangkah, kita mau melakukan. Saatnya saat ini, saudara, kita melangkah, melakukan. Apa yang bisa engkau lakukan yang terbaik, lakukan hal itu. Seringkali kondisi saat ini membatasi pergerakan kita. Kita tidak bisa kemana-mana. Ya. Tetapi bukan berarti kita terus diam. Kita bisa berdoa buat pemerintahan Indonesia. Kita bisa berdoa buat dunia. Bergumul buat mereka. Dan biarlah itu kita praktekkan saat ini. Ya. Saya percaya bahwa kalau kita lakukan hal ini, Tuhan pasti akan campur tangan untuk membawa kita melalui situasi sekarang. Saudara, demikianlah firman Tuhan dan biarlah renungan yang singkat ini memberkati saudara. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pikiran, ya, dan biarlah sukacita daripada Allah memenuhi hati kita. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah ini menjadi hal yang baru di dalam hidup kami, sehingga kami belajar mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu, pola pikir Allah di dalam hidup kita. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kau Allah yang
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar,